Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatizah saya, Ustadz Hadi, itu beliau dosen saya, dan banyak hal saya belajar dari beliau. Dan juga ada Ustadz Fatur, beliau malah guru tahsin saya tuh. Jadi ketika belajar tahsin sama Ustadz Fatur tuh rasanya seperti mu'alaf, baru masuk Islam. Nah, banyak yang harus diperbaiki lagi. Jadi rasanya juga canggung duduk di sini, takut dikoreksi pula kan. Jadi tajwidnya ya thoriqah mutafakihin lah, bukan fuqaha, karena fuqaha juga belum. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai, ini di gedung C saya pernah bawa Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di gedung C itu dikaji setiap hari Isnin. Tapi di hari Senin itu biasanya kita ada agenda kegiatan. Kalau nggak libur, giliran saya ada, kelasnya ruangannya kosong. Jadi cuman saya sendirian gitu. Kalau enggak katanya ada juga yang guru-guru yang nungguin, sayanya nggak ada. Tapi ya ini saya kodo di sini. Jadi kemarin kita udah muqaddimah dia, dan kita akan masuk ke babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kita terlebih dahulu harus tahu. Jadi susunan kitab Imam Nawawi ini agak ajib nih. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini susunannya adalah bagaimana dengan mempelajari Riyadhus Shalihin ini kita bisa membentuk diri kita menjadi karakter yang baik. Jadi bab yang pertama sekali dibahas di Riyadhus Shalihin adalah babul ikhlas. Di mana kita tahu gambaran umumnya itu setiap amalan itu dia tidak akan diterima ketika amalan tersebut dilakukan dengan tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti kita akan bahas. Kemudian setelah bab ikhlas disusuri kemudian oleh Imam Nawawi babut taubah. Jadi kita udah ikhlas, udah paham nih ternyata kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mulai nih ada perasaan ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Imam Nawawi kasih tahu bagaimana caranya bertaubat dan beri kita motivasi, galakan untuk kita bertaubat. Kemudian setelah kita nanti bertaubat, kemudian Imam Nawawi pun susuri bab yang ketiga dengan babul ikhlas, bab mengenai ikhlas. Jadi tujuan kemudian karena di dalam hadis, salah satu hadis tentang ikhlas, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Jadi tandanya ada banyaknya ujian pada diri kita, itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Jadi kemudian ada bab jujur, ada bab apa semua. Ini susunan Imam Nawawi seperti itu. Dan kita tahu nih, dalam pendidikan, ini kan kebanyakan kita sarjana pendidikan. Dalam sebuah pembelajaran, itu tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku. Benar nggak? Tujuan dari sebuah pembelajaran itu adalah perubahan perilaku. Sebenarnya ini teori ini dari Islam. Coba kita lihat perkataan al-ilmu, pengetahuan ataupun ilmu. Al-ilmu, alif lam mim. Kemudian amalan, al-amalu, ain mim lam. Dua-duanya ini memiliki korelasi yang sangat erat antara ilmu dan amal. Hatta dikatakan oleh ulama, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tanpa adanya amalan, ilmu yang hanya sekedar maklumat tanpa ada implementasi amalan, perbuatan, itu adalah diibaratkan seperti pohon tanpa ada buah. Al-ilmu bila amalin dolun.
al ilmu bila amalin wabalun. Ilmu dengan tanpa adanya amal itu akan jadi bencana, Pak. Ilmu, pengetahuan kita, tapi apa yang kita tahu itu tidak kita implementasikan menjadi sebuah ma'mulat. Maklumat menjadi ma'mulat, itu akan menjadi bencana buat diri kita. Kita tahu Nabi SAW pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Quran itu ilmu, Pak. Quran itu ilmu, kata Nabi SAW, Quran itu bisa jadi hujjah yang membela kita nanti, dan juga bisa jadi hujjah yang akan mendakwa kita. Itu Quran. Jadi jangan kita bangga dengan maklumat-maklumat yang kita miliki. Wah, kita banyak maklumat. Selagi maklumat tersebut belum jadi sebuah amalan. Di dalam matan Zubat itu, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Orang alim, yang tapi orang alim tersebut dia tidak beramal dengan ilmu dia, ini ditakut-takuti, Pak. Mu'adzabun min qabli abidil watan. Dia akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Kok bisa duluan? Ya karena dia tahu, Pak. Dia melakukan maksiat, dia melanggar perintah Allah ini dalam keadaan tahu. Ada banyaklah tawil di dalam bait nazom ini. Jadi gitu. Jadi harapannya setiap kita selesai bab, itu kita ada perubahan perilaku, ada nilai yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Tujuan daripada pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini, kitab saya pilih nih, dan insya Allah akan dilaksanakan di gedung C. Kajiannya itu tuh setiap hari Senin di gedung C. Jadi babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. Apa itu ikhlas? Jadi kita ngomong ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu bikasril hamzati masdaru akhlasa. Apa maknanya dari ikhlas? Qala raghibu fi mufradatihi al-ikhlasu at-ta'ari amma dunallahi ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah kita at-ta'ari, kita kosongkan, Pak, di dalam hati kita daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kita kosongkan dari dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi, ataupun kita semata-matakan apa yang kita buat, semua yang kita buat, hak-hak yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhar. Jadi kita semata-mata kita berbuat kebaikan, ketaatan, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata untuk kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, enggak ada tujuan lain. Dari amalan baik kita nih, dari setiap amalan baik kita itu enggak ada tujuan lain. Semata-mata hanya untuk taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan minta sanu'in li makhluqin waqtisabi mahmadatin indan nas. Kita enggak mengharapkan pujian dari orang lain, enggak pengen dilihat orang lain, "Wah, itu hebat banget tuh, keren," gitu. Enggak ada tujuan seperti itu. Kemudian au mahabbati madhin minal khalqi. Juga kadang ada Pak orang-orang ini dia berbuat baik di depan orang-orang lain, ini tujuannya adalah karena dia ini orang yang tipe cinta pujian. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ilallahi ta'ala, ataupun ya semacamnya seumpamanya lah selain daripada tujuan taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah bagaimana kita semata-matakan setiap amalan kita buat itu tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada tujuan lain. Kemudian wa ihdarin niyati fi jami'il amali wal aqwali wal ahwali al barizah. Dan bagaimana kita selalu menghadirkan niat yang baik di dalam setiap amalan kita, Pak. Setiap amalan, setiap perkataan, dan setiap keadaan, baik keadaan tersebut keadaan yang zahir terlihat oleh teman-teman kita, terlihat oleh orang lain, ataupun keadaan tersebut keadaan yang khafiyah, keadaan yang nggak ada orang tahu selain kita. Itu kita harus jaga niat kita harus selalu hadirkan niat untuk semata-mata at-taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebelum hadis Nabi SAW itu akan dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru,
Dan tidaklah diperintahkan siapa? Yaitu mereka orang-orang al-Yahudu wan Nasara fit Taurati wal Injil, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara di dalam kitab Taurat dan Injil mereka, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan mereka diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Tadi ikhlas tadi apa? Ifradul haqqi subhanahu wa taala, semata-mata dia buat untuk taqarrub ilallahi taala. Lahuddin, mengamalkan agama mereka. Maksudnya apa? Muwahhidin, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ya'buduna siwahu, tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, hal keadaan lurus. Maksudnya keadaan lurus apa? Ma'ilina an jami'il adyan ila dinil Islam. Mereka berpaling dari segala agama yang ada, berpaling menuju agama Islam. Wa yuqimus shalah, dan juga mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, wa yutuz zakah, juga membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Wa qala al-Hafidz As-Suyuti fil Iqlil, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Iqlil. Iqlil itu di dalam Fistimbatit Tanzil. Di dalam istimbat dari Quran, itu dia katakan qauluhu ta'ala wa ma umiru bihi ala wujubin niyati fi ibadati. Jadi di ayat Quran wa ma umiru bihi, di sini adalah istidlal, di sini adalah dalil bahwasanya wajib untuk niat fil ibadati, dalam setiap perkara ibadah. Kenapa? Li'annal ikhlasu la yakunu biduniha, karena ikhlas tidak akan timbul kecuali dengan tanpa adanya niat. Jadi walaupun di dalam Al-Quran misalnya dalam bab wudu, faksilu wujuh hakum. Jadi rukun yang pertama kalau kita merujuk dari Quran, ya rukun pertamanya adalah membasuh muka, tapi nggak gitu. Bahkan ulama tetapkan bahwasanya rukun pertama di dalam setiap ibadah adalah an-niyah, niat. Di dalam wudu tuh niat wudu dulu baru basuh muka. Gitu. Di dalam sholat itu ya ada niat ketika kita takbiratul ihram. Oke, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali nggak akan sampai kalian ini hakikat kebaikan. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, tidak akan mendapatkan rahmat, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat menginfakkan apa yang kalian cintai. Wah, sahabat-sahabat pas turunnya ayat ini, contohnya adalah lamma nazalat jaa Abu Talha faqala ya Rasulullah inna ahabba amwali birha fadhaha haitsu araka Allah taala. Maka ketika ayat ini turun, Abu Talha datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah birha. Birha itu adalah sebuah kebun, yang kebun itu sangat luas dan Nabi juga suka terhadap kebun tersebut. Maka dia katakan, fadhaha, wahai Rasulullah, gunakanlah haitsu araqallahu taala, menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap birha ini mau diapakan ya Rasulullah. Gitu. Maka faqala bakhbah, wah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka malun rabihun, wah itu harta yang besar banget, itu harta gede banget gitu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah menurut pendapat saya lebih baik kamu berikan birha tersebut untuk kaum kerabat kamu. Kemudian juga ada juga nih ketika itu turun, wajah Zaid bin Harithah bi farasin kana yuhibbuha faqala hadhihi fi sabilillah. Ketika ayat tadi turun juga Zaid bin Harithah, dia datang membawa sebuah kuda. Kemudian dia berkata, dan kuda tersebut adalah kuda yang paling ia cintai, dan dia berkata kepada Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, kuda ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahamala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gendong Usamah. Usamah itu anak si Zaid. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Faqala Zaidun, Zaid yang berkata nih. Zaid berkata apa? Innama aradtu an tasaddaqa biha. Ya Rasulullah, saya ini pengen kuda ini kamu an atasaddaqa biha. Aku pengen kuda ini aku sedekahkan ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala qad qabilaha minka. Ya udah, buat Zaid aja, dan Allah Subhanahu wa taala telah terima sedekah daripada kamu.
Jadi juga pernah kan kita dengar satu hadis yang sangat masyhur tuh, hadis yang seorang di zaman Bani Israel yang dia ingin bersedekah. Sedekah pertama itu jatuh ke tangan penzina, sedekah yang kedua jatuh ke tangan pencuri, sedekah yang ketiga jatuh di tangan orang kaya. Wah, dia ngerasa kok sedekahnya nggak ada yang diterima. Maka ayat yang ini nih, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang Allah nilai itu bukan sedekahnya, sama seperti ayat ini, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha, daging-daging kurban, wala dimauha, dan darah-darah dari hewan kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala takwa kalian. Jadi bukan bendanya, bukan sedekahnya, tapi ketakwaan kita, niat kita, ikhlas kita. Karena Nabi SAW juga isyarat at-taqwa hahuna, isyarat bahwasanya takwa itu ada di hati kita. Jadi ini pentingnya kita perbaiki hati kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakan wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang di dalam hati kalian. Ini kita nggak mau ngasih tahu nih apa yang di dalam hati kita, kita sembunyiin dari orang lain, nggak ada yang tahu apa yang isi di dalam hati kita. Aw tubduhu, ataupun kita zahirkan ke orang lain, ataupun tadi kita sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya'lamullah, Allah pasti tahu Pak apa yang ada di dalam hati kita, walaupun nggak ada yang tahu, ataupun walaupun kita kasih tahu orang-orang, itu Allah pun sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sama ayat yang lain, wa asiru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimum bidzatis sudur. Mau kalian rahasiakan atau kalian terang-terangkan juga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati kalian. Oke, itu ayat-ayat Quran mengenai ikhlas, yang berhubungan dengan ikhlas. Kemudian kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Wa amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Jadi orang Arab ini juga hebat Pak. Orang Arab ini menjaga keturunan mereka. Nama-nama bapak mereka tuh dijaga, dihafal. Jadi kita mungkin juga terputus kita ini. Kita cuma tahu kakek kita kali. Tapi mereka ini bisa tahu sampai ke Quraisy. Jadi mereka punya persanadan itu, mencatat susur galur mereka udah sampai ke atas itu dijaga banget. Kita ini ya bingung kita. Ditanya bapaknya kakek kita aja bingung pasti. Jadi ini Amirul Mukminin, dan ini sejarah nih. Jadi Amirul Mukminin awaluman luqiba bihi minal khulafa. Umar radhiyallahu an adalah orang pertama yang digelar dengan Amirul Mukminin di kalangan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab dia punya kunyah Abu Hafsin. Ya, Hafsin itu dalam bahasa Arab artinya apa? Hafsin itu adalah satu nama dari nama Asad, singa. Jadi Umar bin Khattab itu bukan bapaknya singa, bukan asli hakikatan, tapi ini majazan. Abu Hafsin, Umar bin Khattab digelar sebagai bapaknya singa, kenapa? Ya kita tahulah. Kenapa? Wa kunya bihi likamali syaja'atihi. Digelari Umar bin Khattab dengan nama Abu Hafsin itu karena keberaniannya. Jadi dipanggil bapaknya singa. Dan tadi Al-Qurashi Al-Adawi dia meriwayatkan hadis apa? Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis masyhur. Yang meriwayatkan adalah hanya sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu apa? Disepakati oleh, ya, hadis yang muttafaqun alaih itu maksudnya dia diriwayatkan di dalam Jami' Sahihnya Imam Bukhari dan Jami' Sahihnya Imam Muslim. Itu tadi yang dibahas Ustadz Hafiz itu seru.
Jadi itu ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis itu membahas tentang riwayatul hadis, ilmu mengenai tentang riwayat hadis. Itu tadi baru awal tuh menjelaskan tentang kitab-kitab hadis. Ada tadi namanya kitab itu jami, ada sunan, ada mustadrak, ada musnad, jenis-jenis kitab hadis. Nah, itu kalau kita belajar juga bagus itu mustalah hadis, tapi urgensinya ya. Tapi nanti saya senang karena katanya di Darul Fatah ini akan dibuat takhassus syariah ataupun al-faslud dauliyu, kelas internasional. Dan nanti kelas internasional itu ada pengkhususan untuk mempelajari ilmu syariah juga. Akan dibagi yang concern ke Inggris, yang concern ke Arabik untuk belajar melanjutkan di Timur Tengah, dikasih pembekalan ilmu syariah. Al-Faslud Dauli tadi itu jadi ya nisbah. Di sini tadi kan Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi ya nisbah itu ini banyak yang dari DF enggak? Banyak ya? Jadi saya bahas juga nih kalau ya nisbah, apa tujuan dikasih ya nisbah? Kayak kita ini Indonesia. Kalau kita bahasa Arab ana min Indonesia. Salah, bukan ana min Indonesia. Tapi ana Indonesiun. Itu ya nisbah, untuk menisbahkan kita dengan negara kita ataupun dengan tempat kita. Pun Al-Qurashi itu menisbahkan diri mereka dengan leluhur mereka, keturunan Quraisy. Quraisy itu udah keberapa tuh? Jadi Quraisy itu luas. Batnul Quraisy itu ya tadi ada Hashimi, ada tadi Umar tuh Al-Adawi gitu. Oke. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Apa gimana kita terjemahnya? Innamal a'malu binniyat. Bagaimana? Sesungguhnya al-amalu. Apa itu amal? Amal itu apa? Harakatul badani, pergerakan tubuh kita, Pak. Semua pergerakan tubuh kita pada dukhulu fiha al-aqwal, perkataan kita itu semua binniyat. Semuanya itu tergantung dengan niatnya ataupun sahabitun bisababiha. Itu dinilainya perbuatan kita itu sebabnya adalah niat kita. Kadang nih kita buat perkara baik, kadang kita amal kita kelihatan di depan orang-orang soleh, ternyata kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ternyata niat kita salah. Kita dapat ganjaran dari amalan kita itu tergantung dengan niat kita. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, apa yang mereka niati. Jadi ada nih orang yang buat amalan kira-kira wah bagus banget, kayaknya soleh banget, ternyata zong. Kenapa? Karena ternyata ada tujuan lain seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin mahabbata madhin minan nas, dia cinta pujian daripada orang lain. Tapi kita juga nggak boleh suuzon nih, ngeliat orang baik, oh pengen dipuji tuh, nggak boleh juga gitu. Siapa kita bisa ngejudge isi hati orang, yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamullah. Cuman Allah Subhanahu wa taala, cuman katakan di sini Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Jadi gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka sesungguhnya di sini dipakai hijrah nih. Tapi sebenarnya maknanya lebih umum. Maka ketika itu apa? Bihas bil waqi. Ketika itu ada kejadian namanya Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummi Qais. Jadi ada nih dari Mekah, ada seorang sahabat yang dia ini hijrah ke Madinah karena ingin menikahi Ummi Qais. Tapi ini bagusnya sahabat, Pak, enggak disebut nama sahabat sih yang pengen nikah nih. Jadi jaga-jaga aib orang, Pak. Jangan disebar-sebar aib orang. Ini adab yang kita bisa lihat dari hadis ini. Jadi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrah, dia hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan tempat dia tinggalkan Mekah menuju Madinah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat ganjaran seperti itu, seperti dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau dia tujuan hijrah dia ke Madinah ini pengen dagang, karena di Madinah mungkin waktu itu subur pertaniannya, pengen bertani di sana, pengen cari penghidupan yang lebih layak, awi mru'atin yang kihuha, ataupun mereka ini hijrah ingin menikahi perempuan yang ada di sana, masuk DF, pengen cari akhwatnya, guru-guru akhwatnya yang cantik gitu, live ya. Jadi ya itu dapatnya itu doang, cuman dapat ya itu, ya mungkin dapat nikah, tapi nggak dapat amal kita tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Cuma dapat itu doang, rugi.
Jadi kadang gini, ini kuncinya. Kadang kita ini makan, tidur kita, bahkan mesra-mesraan kita sama istri kita yang belum nikah tuh, bahkan mesra-mesraan istri sama istri kita itu bisa bernilai pahala. Makan itu bisa nilai pahala ketika kita tahu kuncinya. Tidur itu bisa nilai pahala kalau kita tahu kuncinya. Coba kita bayangin ya, tidur. Sehari kita minimal tidur berapa jam? 8 jam. Sepertiga daripada umur kita. Umur kita kalau 60 tahun, sepertiganya 20 tahun. 20 tahun daripada umur kita pakai gunakan untuk tidur. Sia-sia kalau kita nggak dapat apa-apa dari tidur kita. Tapi sebenarnya tidur kita itu bisa nilai pahala. Kapan? Ketika kita tahu niatnya. Nanti akan ada pembahasan nanti hadis yang nanti itu menyuapkan makanan ke mulut istri kita. Itu pun bisa nilai pahala. Oke, biar sampai ke hadis tersebut kita cepetin ya. Oke. Enggak apa-apa. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysunil ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fa qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaihi. Dan ini sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibu daripada orang-orang mukmin. Jadi penyanyian Aisyah apa semua itu tuh yang itu tuh itu kayaknya kurang adab lah Pak. Masa kita menyifati ibu kita dengan pipinya yang merah kayak anak nggak tahu diri gitu kan kita. Ya ibu kita loh, Ummul Mukminin gitu. Jadi ya nggak usah nyanyi-nyanyi lah gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Jadi Aisyah ini siapa Pak? Anak siapa Pak? Anak Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Aisyah dinikahi Nabi SAW pada umur 6 tahun. Baru dibawa ke rumah pada umur 9 tahun. Tapi itu bukan Rasulullah. Dia gini. Ternyata Aisyah ini pinter Pak. Pinter, logikanya cerdas gitu ya. Kita lihat dari hadis ini. Jadi Nabi SAW pernah bersabda di hadapan Aisyah. Dan kita tahu cerdasnya Aisyah apa? Hadis yang diriwayatkan Aisyah itu jumlahnya ribuan Pak. Sampai satu riwayat menyatakan 2.200 sekian. Ada yang satu riwayat menyatakan 1.000. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada 147 hadis. Itu hadis Aisyah. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, umur beliau masih 18 tahun. Dan beliau juga umurnya termasuk lama Pak. Meninggalnya itu ketika setelah 40 pada usia 58 tahun. Jadi selepas baginda Rasulullah SAW meninggal, beliau masih hidup selama 40 tahun. Dan banyak Pak, kita banyak istifadah dari Ummina Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya ini Pak, hadis ini Pak. Jadi di sini apa Pak? Jadi ketika itu Nabi SAW bersabda di depan Aisyah, Yaghzu jaysunil Ka'bata. Nanti satu saatnya ada tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ada satu tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard. Tapi nanti ketika mereka sudah sampai Baida. Baida itu adalah satu padang pasir yang itu umum Pak, namanya Baida. Mahfad. Ya, dia dinamakan Baida. Mafazah, ya tempat padang pasir apa semua gitu. Itu Baida namanya. Di satu tempat nanti akan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka semua akan ditenggelamkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Bapak kalau dengar hadis ini gimana? Ada kepikiran apa nggak di kepalanya? Tapi Aisyah yang baru usianya beberapa belas tahun, itu logikanya udah berputar tuh. Ketika mendengar hadis ini tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, kok bisa ditenggelamkan dari yang terawal sampai yang terakhir? Mikir. Hadrat Aisyah berpikir, Pak. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Sedangkan dari awal sampai yang terakhir itu ada orang yang aswaquhum, rakyat-rakyat jelata, wa man laisa minhum, dan bukan dari golongan tentara-tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kok bisa dihancurkan dari awal sampai akhir? Coba logikanya Aisyah. Kita nggak kepikiran kan sampai sana? Tapi dia bisa protes. Nabi diprotes sama dia.
Kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim ya Rasulullah? Kok bisa dari awal sampai di akhir dihancurkan? Mungkin aja dari situ ada aswaquhum, rakyat jelata, wa man laisa minhum, yang bukan dari golongan mereka. Ada orang berjalan ikut rombongan mereka, tapi tiba-tiba karena kenapa ditenggelamkan ini kok kayak nggak fair gitu ya Rasulullah. Maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, tetap akan dibinasakan dari yang awal sampai yang akhir, tapi nanti akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Di sini apa, Pak? Ada pembelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Jadi kita ini nggak boleh nggak apa-apa deh teman-teman kita maksiat. Kita tetap sama mereka. Takutnya kita juga ikut ditenggelamkan, Pak. Azab Allah tuh turunnya rata, Pak. Nggak bisa tahu-tahu kita lagi nongkrong sama teman-teman kita yang nakal-nakal. Habis itu mau datang azab itu tahu-tahu kayak di TV-TV gitu. Yang lainnya ambruk, kita sendiri berdiri. Nggak gitu juga. Pasti ambruk semua. Kita juga ikut ambruk. Jadi istifadah daripada hadis ini, kita ketika kita di satu lingkungan yang lingkungan tersebut zalim, isinya orang-orang zalim ataupun orang-orang yang bermaksiat, kita jangan merasa aman, jangan merasa nyaman. Kenapa? Karena ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, itu turunnya umumiat. Kalau diazab ya diazab juga kita, Pak. Kita ikut kena azab. Matinya mengenaskan lagi kan, walaupun yub'atsuna ala niyatihim. Nanti di hari akhirat mungkin dipisahin tuh kita. Tapi kan malu, di koran nama kita tercantum nama mereka kan. Gitu. Jadi malu. Jadi kayak gitu. Ini istifadah daripada hadis ini selain hubung kaitnya dengan niat. Oke, saya tambah lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fangfiru. Muttafaqun alaihi wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat daru islamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'dal fathi, setelah Fathul Mekah itu nggak ada lagi hijrah. Dengan mana hijrah apa, Pak? Hijrah dari berpindah dari satu tempat dari satu negara kafir, satu tempat yang isinya orang-orang kafir ke tempat Islam. Dengan definisi hijrah seperti ini, maka hijrah udah nggak ada lagi, Pak. Tapi hijrah dengan mana yang umum, seperti mana kita bilang taubat, ar-ruju'. Kita tinggalkan maksiat-maksiat kita, teman-teman maksiat kita pindah ke lingkungan yang lebih baik, itu sampai sekarang masih ada. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah sudah nggak ada, berarti ayat yang la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala itu udah nggak ada lagi, Pak. Karena ketika orang-orang hijrah ketika itu pahalanya lebih berlipat ganda daripada orang-orang yang sudah mendapati Islam dalam keadaan sudah tenang, aman gitu. Itu udah beda sekali. Tapi walaupun yang namanya hijrah itu nggak ada, walakin jihadun wa niyatun, tapi masih ada, Pak, jihad, Pak. Jihad masih ada. Jihad itu apa? Jihad itu asalnya dari jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Jadi jihad itu nggak mesti mananya ambil pedang, pegang pedang, perang, ambil senjata, pegang dor gitu, nggak gitu. Jihad itu mananya umum, Pak. Mujahadah itu kita susahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, itu udah kategori mujahadah. Kita belajar, kita susah, dikit-dikit susah apa semua itu kategori mujahadah. Dan mujahadahnya tiap orang tuh beda-beda, Pak. Mujahadahnya tiap orang beda-beda. Sama lah, mana pauta? Baju pauta tuh nggak bisa dipakai di badan saya. Nggak bisa, sendat, sobek duluan. Begitu juga pauta juga nggak bisa pakai baju saya tuh. Kelelep dia. Jadi nggak gitu. Bercanda, oh itu pauta. Saya nggak ngeliat, Pak. Nggak gibah berarti saya. Jadi gitu. Jadi mujahadah seseorang itu bisa beda-beda, Pak. Beda-beda. Kadar mujahadah satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda, Pak. Nggak bisa disamakan. Oh, ini apa namanya? Kayak gini mujahadah sama rata mujahadah. Enggak, Pak. Masalah deh, saya kasih misal nih. Mujahadahnya saya mungkin beda dengan mujahadahnya Bapak. Saya makan hari-hari di DF ini siang itu mujahadah saya, Pak. Karena sebelumnya saya enggak, ini enggak bangga ya. Nanti saya kasih dalil. Saya kasih dalil apa yang saya omongin ini benar. Saya ada dalilnya, tenang. Jadi
Saya makan misalnya kalau makan siang biasanya di Diggers, LG, Darlins. Makan yang bungkusan kayak gitu tuh mujahadah saya tuh. Walaupun lauknya ayam geprek, itu mujahadah saya. Enggak sombong. Oke, saya bawa dalilnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun terhadap nikmat Tuhan kamu maka ceritakanlah. Nanti antum juz berapa? Juz 27 hafal. Antum bisa i'tiradane wala tuzakku anfusakum. Antum bilang, wah kamu nggak boleh membanggakan diri kamu. Itu firman Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu berbangga diri terhadap diri kamu. Itu kapan, Pak? Itu nggak bisa, itu nggak mananya nggak umum. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu bangga terhadap diri kamu, itu min sabil ijab. Kita bangga. Tapi amma min haitsu al-i'tiraf bi ni'matillah, ini di dalam jalan lain ada. Kalaupun kita bentuk tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini nggak masalah. Saya bukan menceritakan nikmat yang dulu, bukan. Tapi min haitsu apa? Min haitsu hadis yang tadi awal saya bawa. Apa saya baca tadi hadis? Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayang pada seorang hamba, Allah akan uji dia. Jadi Allah sedang uji saya, Pak. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sedang sayang sama saya, Pak. Benar. Saya husnuzon seperti itu. Ini saya, waduh ini live ya. Jadi gitu. Saya lanjutin aja, nggak apa-apa. Jadi ini bentuk mujahadah saya. Apa? Enggak. Jadi kita masalah tahadus bin nimah. Jadi saya tuh ngomong tuh kenapa gagap? Karena di kepala saya tuh banyak. Ini juga tahadus bin nimah. Maka Imam Syaroni itu dia punya kitab Lataiful Minan, itu cerita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri dia. Sama, saya tuh ngomong tuh bingung ngomong apa itu, kenapa saya gagap? Karena di kepala saya tuh banyak banget yang berputar di kepala saya. Biasa. Jadi gitu. Jadi apa yang saya ini kan, yang pengen saya garis bawahi tadi itu udah kesebut. Jadi gitu. Dan tujuan saya belajar, saya ke DF ini tujuannya belajar, ta'allum. Imam Asy-Syafi'i itu dalam syairnya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Apa pertama? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Habis itu wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Ada 6, Pak. Syarat menuntut ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ini wasiat, Pak. Jadi kita jangan merasa kita udah selesai belajar, udah cukup belajarnya, enggak, Pak. Ini wasiat dari Imam Asy-Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kalian sudah memiliki bekal 6 hal ini. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan jelaskan nih penjelasan dia. Yang pertama adalah zakaun. Orang yang menuntut ilmu dia harus pintar, Pak. Kemudian hirsun, dia ada tolak, Pak. Dia ada semangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga bulghah, punya modal. Untuk menuntut ilmu itu dia punya modal. Yang keempat, yang ketiga ijtihadun dulu, sungguh-sungguh, Pak. Kalau sambil main-mainnya nggak dapat. Yang keempat tadi bulghah, ada modal, ada bekal. Dan yang kelima adalah suhbatu ustazin. Dia punya hubungan, Pak, sama ustadznya, nggak lupa. Ditanya nama dosennya lupa. Ini saya ihtiram banget sama Ustadz Fatur, apa semua, beliau tuh guru saya kan. Ada Ustadz Hadi juga, beliau guru saya. Ustadz semuanya lah guru-guru saya semua. Ustadz Agung guru saya gitu. Jadi kita harus ada suhbatu ustazin, punya hubungan juga, Pak. Jangan karena takut, karena hibah kita juga malu-malu, nggak mau dekat sama guru kita. Ada hubungan, Pak. Dan kemudian yang terakhir ada tulu zaman. Nggak instan, Pak. Belajar tuh nggak instan. Belajar tuh cepet. Perlu waktu. Tadrijan. Turunnya Quran aja tadrijan. Saya mau jelasin apa tadi ya? Oke. Syarat menuntut ilmu tadi 6. Salah satunya bulghah. Ini jangan ketawa nih. Saya baru kepikiran ini. Syarat menuntut ilmu tuh adanya bulghah, ada modal. Sama, Pak. Niat saya ke Darul Fatah ini belajar. Maka saya juga harus ada modal.
Jadi ketika bulan kemarin tuh slip gaji, enggak, ini saya cerita doang kok. Saya cerita doang, enggak ada Bapak. Enggak bercanda. Saya tetap pengen hikmah di sini, saya pengen belajar di sini gitu. Jadi itu defisitnya itu bukan ketika saya tarik, ketika saya baca tuh waduh defisit ini gitu. Gitu. Jadi gitu. Jadi niat saya di sini ini untuk belajar. Dan saya alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang hebat semua. Dan saya juga duduk di sini juga bukan karena saya pinter, sama-sama belajar, bahkan saya lebih tahsinnya kalah sama Biteo. Apalagi juga kalah sama Biteo. Oke, kita lanjut ya. Dah, tadi kalau kita bahas lagi apa namanya? Tahaddus bin nimah. Jadi nggak apa-apa kalau kita tunjukkan diri kita untuk tahaddus bin nimah. Niat kita untuk tahaddus bin nimah bukan karena ria, bukan karena ujub, bukan karena sum'ah, tapi semata-mata untuk ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Hasyiah Al-Bunani. Hasyiah Al-Bunani itu adalah hasyiah kepada syarahnya Matan Jam'ul Jawami. Matan Jam'ul Jawami itu adalah kitabnya Imam Subki, katanya di situ enggak masalah israfun nafsi liyulama maqamuhu minal ilmi liyuqsada ilaihi. Enggak masalah kita menunjukkan diri kita, wah saya ini hebat, wah saya ini dari Malaysia. Enggak, saya Malaysia tidur, makan tidur gitu. Saya ini dari, enggak ada masalah kita menunjukkan siapa diri kita dengan tujuan apa? Liyulama maqamuhu minal ilmi, untuk supaya orang tahu kedudukan kita, oh kita ini orang berilmu. Tujuannya apa? Liyuqsada ilaihi, supaya orang-orang datang belajar untuk dia, kepada dia. Begitu juga nih siapa namanya? Pak Opik itu kalau nulis nama Pak Hadi itu sekarang kasih doktor kandidat gitu ya, kandidat doktor, nggak apa-apa karena memang beliau juga udah mau selesaikan doktoralnya, tulis kayak gitu aja gitu. Oke, kita lanjut. Wa idza stumfirtum fangfiru. Udah nggak ada tadi jihad dari Mekah ke Madinah, udah nggak ada pahala double kayak gitu, udah nggak ada pahala berlipat-lipat kali ganda. Tapi masih ada Pak jihad, niat Pak, niat kita susahkan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tetap pasang niat ketika ada takaza, taqodi, tuntutan agama, kita siap sambut tuntutan agama tersebut. Sama halnya kayak sekarang nih Pak, ada mabit nih, kita sambut. Menambah ilmu kita apa semua. Wa idzastumfirtum, ketika kalian diajak untuk susah payah, diajak mujahadah, diajak untuk berperang, diajak untuk berkorban, fangfiru, maka sambut ajakan tersebut. Jadi itu Pak, niat yang paling penting Pak, niat di hati kita. Oh, pokoknya saya mau ambil bagian dalam setiap pengorbanan untuk agama. Pengorbanan agama itu banyak. Belajar itu pun termasuk mujahadah. Yang kata saya, mujahadah kita nggak sama. Bajunya Pak Uta nggak bisa saya pakai, baju saya juga nggak cocok lah, kelihatan aneh, jompang kalau Pak Uta pakai baju saya gitu kan. Oke. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasumul marad. Nah ini hadis cocok nih Pak. Coba dilihat, ada yang enggak datang enggak malam ini? Ada kan? Sebenarnya kita nggak bisa judge mereka Pak. Mereka ada dalil, sayangnya mereka nggak datang. Jadi mereka kena bully. Tapi kita yang udah tahu nih, sebenarnya kita nggak bisa bully mereka juga. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Ansor, orang Madinah yang menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dan bapak dia adalah sahabat. Tadi kan dikasih tahu tuh kapan kita pakai radhiyallahu anhu, kapan kita pakai radhiyallahu anhuma. Qala, ini dia meriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peperangan. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan. Di Madinah itu ada orang-orang yang masirtum masiron, yang kalian melakukan perjalanan, wala qatatum wadiyan, kalian merentasi lembah, kayak Ninja Tori. Illa kanu ma'akum, mereka di Madinah, sedangkan kita berperang nih, kita melewati perjalanan, kita merentasi lembah, lewati sungai. Illa kanu ma'akum, mereka bersama dengan kita, tapi mereka di Madinah.
Maksudnya bersama dengan kita apa? Mereka dapat pahala-pahala kita yang di sini. Syaratnya apa Pak? Habasahumul marodu. Menahan mereka nggak bisa ikut berperang. Kenapa? Karena mereka ada marot, ada sakit, ataupun habasahumul al-uzru, ada uzur. Jadi mereka ini kita nggak bisa judge, oh mereka yang nggak datang ini nggak dapat pahala kita kayak mulai. Jangan mereka berkongsi pahala Pak dengan kita. Enak nggak datang gitu ya? Nggak juga. Nanti tahu-tahu sepi lagi ada mabit kayak gitu. Bukan itu Pak. Karena apa? Karena nanti di bab taubat itu juga ada hadis Pak. Ini diceritanya nih di rawahu Muslim. Ketika itu Nabi SAW bersabda, Inna aqwaman khalfana, ada rombongan-rombongan di Madinah yang mereka nggak ikut berperang di Madinah. Masalak nasiban, kita melewati lembah, walawadian gunung, illa wahum ma'ana habasahumul uzru. Mereka bersama kita, mereka berkongsi pahala dengan kita, tapi mereka tidak dapat kesini karena uzur. Tapi Pak, di dalam bab tobat itu mereka yang nggak ikut berperang di dalam Ghazwat Tabuk, itu mereka dikucilkan hampir 2 bulan. Jadi kayak gitu juga nanti kalau yang nggak ikut datang dikucilin juga sah-sah aja. Tapi juga kita nggak bisa ngejudge, oh mereka ini enak-enakan gitu, enggak. Mereka tahu-tahu mereka berkongsi pahala juga dengan kita. Jadi ben-ben. Mereka nggak datang, tapi kita nggak bisa ngejudge mereka, wah mereka ini siapa sih yang nggak datang? Kepo juga. kayaknya sepi ya. Mereka yang nggak datang itu berkongsi pahala. Mungkin mereka ada uzur syar'i yang membenarkan mereka nggak datang. Tapi juga mereka itu waktu itu dapat punishment, itu mereka dikucilkan di Madinah. Nggak ada yang mau ngobrol sama mereka. Jangan dikucilin juga Pak. Berhenti Bu, nanti bingung lagi. Jam berapa sih, sampai jam berapa? Jam berapa? Disepakati. Jam berapa? Bagusnya itu kita kata amin bab niat. Enggak disepakati berapa. Jadi kalau malam mah enggak seru juga. Udah sekaligus tanya jawab jam 9. Enggak usah ada tanya jawab lah. Ya udah, ini saya berhenti 50 ya. Nggak usah kebut-kebut. Oke, siap. Enggak, kalau matanya kebut juga percuma saya baca, kalau ada yang paham juga kan nanti kalau matanya doang. Kalau hadisnya saya jelasin. Wa Nabi Yazid ma'ani bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Nah, ini Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum. Kenapa dipakai radhiyallahu anhum? Huwa, dia, wa abuhu, bapaknya, wa jadduhu, dan juga kakeknya, sahabiyuna, mereka semua adalah sahabat. Jadi siapa? Ma'an ini. Ma'an punya bapak namanya Yazid. Yazid punya bapak namanya Akhnas. Mereka semua adalah sahabat, makanya radhiyallahu anhum. Jadi gitu tuh, kenapa kita kadang-kadang pakai radhiyallahu anhu, kenapa kadang-kadang pakai radhiyallahu anhum? Karena keadaannya seperti ini. Qala si Ma'an berkata, "Kana abi Yazidu akhraja danani roya tasaddaqu biha." Aku punya bapak namanya Yazid. Yazid ini telah niat mensedekahkan dinar-dinar dengan niat bersedekah dengan dinar-dinar yang dia miliki. Fawado'aha inda rajulin fil masjid. Tapi ketika itu si Yazid, bapak aku ini, menaruh dinar tersebut di sisi orang yang sedang tidur tuh. Ada orang lagi di masjid, ditaruh gitu aja, nggak dikasih tahu apa-apa semua. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Nah, si Ma'an anaknya ini kok ngeliat bapak ini ngapain gitu, nggak naruh dinar di samping orang, nggak tahu dia maksudnya apa. Ya udah diambil lagi sama dia. Jadi dinar yang niatnya disedekahkan oleh si Yazid itu diambil oleh Ma'an dan dibawa balik lagi. Mungkin ngece juga maknya. Gitu kan gitu. Iya, soalnya kenapa ngece gitu? Karena ini ada perdebatan, Pak. Ada perdebatan. Faqala, maka ketika itu Yazid berkata, "Wallahi ma iyyaka aratu." Demi Allah saya enggak mau ngasih harta tersebut ke kamu. Berarti kan ngece kan? Coba kalau Ma'annya diem aja. Tapi sampai ngomong gitu, wallahi ma iyyaka aratu, aku enggak pengen ngasih ke kamu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ribut.
Akhirnya sampai diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak Pak, zaman dulu tuh kalau ada permasalahan mereka tinggal rujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang dia kita kalau ada masalah rujuknya ke ulama. Jangan juga ulama yang menurut saya gitu. Emang agama dia gitu kan? Enggak juga. Jadi ya ada dasar. Dan seorang nanti ada pembahasan juga lah. Tapi nantilah. Enggak selesai saya. Faqala. Kemudian Nabi SAW bersabda, la kama nawaita ya Yazid wa la kama akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, kamu mendapatkan apa yang kamu niati. Kamu udah niat sedekah, maka kamu dapat pahala sedekah. Begitu juga Ma'an, kamu udah ambil duitnya, pun kamu dapat apa yang kamu ambil dari dinar-dinar tersebut. Jadi gampang kan Pak? Jadi sedekah itu enggak sibuk-sibuk. Kayak tadi hadis yang saya ceritakan di awal itu yang tentang Bani Israel. Yang pertama sedekahnya jatuh ke tangan penzina, yang kedua sedekahnya jatuh ke tangan pencuri, yang ketiga sedekahnya jatuh ke tangan orang kaya, dan semua sedekah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, ayat Qur'annya tadi la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Oke, ini hadis terakhir nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi bagusnya tadi sampai sini kan. Ternyata nyuapin istri itu pahala. Nyuapin istri itu pahala. Wa Nabi Ishaq Sa'di bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Ibni Lu'ayyin al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyarati al-masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum qala Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min wajhin ishtadda bi. Fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Oke, saya terjemah dulu aja ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pun sama diriwayatkan siapa nama bapak-bapak dia sampai kita ketahui bahwa dia adalah Al-Qurashi. Dia dari kabilah Quraisy dan dia dari Zuhri. Zuhri itu tadi Zuhrah bin Zuhrah, anaknya Zuhrah. Dan salah satu keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah ahadil asyaratil masyhudi bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijanjikan dengan surga. Maka ketika itu apa? Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meriwayatkan satu hadis. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku ya'uduni ama hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku ketika ama hajjatil wada. Tahun haji wada. Minal wajhi istaddabi. Ketika itu aku sedang sakit parah. Jadi ini Pak, ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atasan Pak, Nabi, Rasul. Tapi akhlaknya Nabi, dia nggak segan, nggak malu untuk mengunjungi sahabat yang posisinya di bawah dia. Jadi nggak ada rasa dia cuma sahabat, apa. Ini seorang pemimpin yang baik adalah seperti ini. Jadi nggak tetap berbaur dengan sahabat. Nabi nggak gengsi mengunjungi sahabat yang sakit, menziarahi sahabat yang sakit. Bahkan ini adalah salah satu amalan Nabi mengunjungi orang yang sakit. Kemudian fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, aku ini sakit ya Rasulullah, dan aku ini sampai penyakit yang kira-kira ini bakal parah banget deh Rasulullah. Engkau lihat sendiri. Penyakit aku sampai segininya ya Rasulullah. Wa ana zumalin, aku ini sugih ya Rasulullah, aku kaya. Dan aku ini adalah salah seorang yang kaya ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku enggak memiliki ahli waris kecuali satu orang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulusai mali, wahai Rasulullah, apakah aku bisa bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi SAW jawab, la, nggak boleh. Fakultu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, boleh nggak aku sedekah dengan setengahnya? Faqala la, nggak boleh juga sama Rasulullah. Fakultu fathuluthu ya Rasulullah, ya udah ya Rasulullah, kalau nggak boleh 2/3, nggak boleh setengah, bagaimana dengan 1/3 ya Rasulullah? Qala athuluth, ya oke lah 1/3. Wathuluthu kathirun au kabirun, 1/3 itu udah dalam bilangan yang banyak. Dari hadis ini pun istinbat ahli fikih fuqaha bahwasanya ketika kita menjelang ajal kita tidak boleh mewasiatkan sesuatu lebih daripada 1/3 dari harta kita.
Dan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaka antadzara warathataka agniyaa khairun min antadzarahum alatan yatakaffafun nas. Kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan miskin yang mereka meminta-minta kepada manusia. Jadi Nabi SAW wasiat kepada keluarga dia dulu, mendingan kamu kaya-kayain keluarga kamu. Sama kayak tadi, kayak turunnya ayat apa namanya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada yang mau menyedekahkan birha, ada yang menyedekahkan kudanya yang paling bagus, tapi Rasulullah suruh sedekah ke keluarga mereka. Begitupun dalam ayat ini. Wa innaka lang tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Nah nih, Bapak-bapak sekalian, kita kerja, kita pergi pagi jam setengah 7 ataupun jam 6.15 dan kita pulang jam 5 sampai rumah maghrib, itu semuanya bisa nilai pahala, Pak. Walaupun ibadahnya ghair mahdhah, itu bisa dapat pahala kita, Pak. Kapan? Wa innaka lan tunfik nafaqatan, kalian tidak menafkahkan sebuah nafkah yang tujuan kalian tabtaghi biha wajhallah, kalian semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, melainkan kalian akan diberi ganjaran terhadap nafkah yang kalian infakkan untuk keluarga kalian. Tuh. Jadi kita niat kerja semata-mata untuk bisa memberikan nafkah kepada istri anak kita, itu sudah Allah Subhanahu wa taala ganjari kita dengan sebuah kebaikan. Kebaikan. Bahkan tadi saya bilang, makan kita, tidur kita, itu pun bisa jadi nilai kebaikan ketika kita niatkan perkara-perkara tersebut imtithal. Ada mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kebaikan. Contohnya makan, niatnya apa? Bukan gembukin badan, gitu. Niatnya makan apa? Beramal sama firman Allah, kulu washrobu, makan dan minumlah. Supaya apa? Supaya kita kuat untuk ibadah. Begitu juga kita tidur, supaya kita nanti bisa bangun, bisa tahajud. Itu semua tidur kita, makan kita bisa nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sedikit lagi, hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Siapa yang bisa terjemah? Yang dari DF siapa? Pak Tony, ada? Enggak ada. Mafi. Oke, hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Budi. Budi, coba terjemah, Bud. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Artinya apa, Bud? Sampai suapan yang kamu suapkan ke dalam mulut istri kamu, itu pun jadi nilai ganjaran pahala untuk kalian. Mesra-mesraan aja jadi pahala tuh. Tapi kalau nggak ada niatnya, kalau nggak tahu ya mesra-mesraan jadi mesra-mesraan gitu aja. Anak banyak nggak dapat pahala. Tapi sebenarnya gampang kan cari pahala Allah tuh, gampang banget kan? Gitu. Kita mesra-mesraan sama istri kita pun pahala ternyata. Maka fakultu ya Rasulullah, atakhallaf bada ashabi ya Rasulullah, ini aku udah sakit ya Rasulullah, kalau aku cuma sedekah sepertiga, aku bakal ketinggalan dari sahabatku yang lain ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, innaka lan tukhallaf fatamal amalan tabtagi biha wajhallah illasdatta bihi darajatan wa rifatan. Enggak, kamu sama sekali enggak akan terbalap, enggak akan ketinggalan daripada sahabat-sahabat kamu. Kamu melakukan satu kebaikan, yang kebaikan tersebut kamu lakukan tabtagi biha wajhallah, semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, isdatta bihi darajatan wa rifatan, akan bertambah derajat dan kemuliaan kamu. Kemudian wal'alaka an tukhallaf hatta yantafi'a bi aqwamun wa yudarribaka akharun. Nanti banyak orang yang akan mengambil manfaat dari kamu dan banyak orang yang akan mengusir kamu. Allahumma amdil li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakin al-baisa Sa'ad bin Khawlah yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Muttafaqun alaih. Oke. Ya, pas. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Wah, kayaknya dendam nih mau nanya ya. Ada moderator nggak? Oke, Pak Uta.
Masya Allah. Oke, itu jawabannya gampang banget. Jawabannya apa? Jawabannya ngaji sama saya. Enggak, bercanda. Jadi nih, oke, itu hadis ada di dalam Riyadhus Shalihin. Tapi ada hadis sebelumnya juga, dia katakan ajaban li amril mu'min. Wah, perkaranya orang beriman ini aneh banget, pelik banget, hebat banget. Inna amrahu kullahu lahu khair. Di dalam setiap urusan orang mukmin ini akan mendapat segala kebaikan. In asobathu sobaro, in asobathu dorun sobaro. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, dia bisa bersabar. Wa in asobathu sarra'u syakaro. Ketika dia mendapatkan kebaikan pun dia bisa bersyukur. Jadi ini orang mukmin. Orang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia bisa sabar. Tuntutan pertama yang Allah tuntut kepada seorang hamba ketika Allah timpahkan musibah kepada dia adalah sabar. Jadi mau tahu itu orang yang Allah uji itu orang yang mukmin ataupun orang yang kafir, yang Allah sayang pada dia itu orang mukmin ataupun kafir, itu lihat dari bagaimana dia menghadapi masalah tersebut. Ketika dia menghadapi masalah tersebut dengan sabar, maka ya itu yang dan orang sabar ini nggak sedikit sekali orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke sifat sabar. Sabar dan hilm itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada orang-orang tertentu. Makanya kita juga harus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat sabar. Begitu juga dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwasanya ini zaman dulu tuh juga zaman Nabi itu udah ada penyakit taun. Penyakit taun itu kata Nabi SAW dia adalah azab untuk orang-orang kafir dan juga dia adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi itu ya gampang aja. Lihat ketika dia menghadapi dengan sabar, dia ini salah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat dia. Dia adalah salah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin kafarohkan, hapus dosa-dosa dia. Ini azab untuk orang-orang azab lagi musibah untuk orang-orang beriman. Sedangkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan meraung-raung, meronta-ronta, merasa tidak adil. Bakal makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia dapat azab. Dapat musibah. Ketika dia dapat musibah dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada nih yang dulunya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia musibah, nah, tiba-tiba dia dekat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama. Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu-nunggu dia datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di bab taubat. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW kasih analogi betapa Allah ini berridho, betapa Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu ke datangnya hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak Uta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia tahu, Pak. Dan ketika bagaimana kita mengetahui musibah tersebut untuk orang yang beriman ataupun orang yang cara mereka menghadapi masalah musibah tersebut. Bagaimana? Oh. Misal saya sakit lalu saya berpikir apakah ini ujian dari Allah atau ini adalah sebagai penebus dosa-dosa saya di masa lalu atau azab. Ya kan sama Pak Uta. Jadi itu satu paket kok Pak Uta. Jadi antum ditimpa musibah, satunya Allah ingin ingatkan antum, Allah ingin takfirkan sayyiat antum. Itu semua satu paket semuanya. Jadi nggak itu ketika antum bisa sabar, tapi bisa juga dengan sabar itu jadi cobaan yang bikin antum makin jauh. Yaitu tadi seperti saya katakan, tuntutan pertama untuk orang yang ditimpa musibah adalah bagaimana dia bisa menghadapinya dengan sabar. Apa itu sabar? Nanti. Paham nggak? Kecepatan. Saya itu kecepatan ya orangnya kalau ngomongnya. Ada lagi? Kayak kepala puas. Kalau enggak nanti habis ini. Oke. Sama itu perbandingan kata ya. Apa sih bedanya amalan? Ada satu amalan. Amalan itu
Iya, harakatul badan. Apa beda dengan fa'alim? Oh. Apa bedanya amalan sama fa'alim? Oh ya. Jadi ada al-amalu, ada al-fi'lu. Pas banget kemarin udah dibahas. Jadi bisa jawab. Jadi apa perbedaan amal dan fi'l? Jadi kedua-duanya asal katanya kalau diterjemah ya melakukan, bekerja gitu kan. Dia ada beda. Al-amal itu adalah sesuatu yang dilakukan secara istimror dawam. Kita lakukan secara terus menerus. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu bukan dilakukan secara sekali aja, besoknya maksiat lagi enggak. Tapi dia dawam dan istimror, secara terus menerus. Sedangkan fi'lun, fa'ala itu untuk sesuatu yang dia fi marrotan ba'da marrotin, marrotan wahidatan, dia hanya sekali waktu. Fa'ala kaza, ya buat ini cuman sekali itu doang, kata kerja. Al-fi'lu kalau dalam bahasa grammarnya, nahunya, itu adalah kata kerja. Kata kerja doroba ketika itu aja. Bahkan terkait dengan waktu tuh. Doroba telah memukul. Berarti waktunya telah past tense. Ataupun yadribu, present ataupun future. Wah, saya jawab pakai Inggris kan? Gitu. Fa'ala, ya fa'ala. Fa'ala itu marrotan wahidatan. Contohnya doroba. Ketika aneh kata doroba, dorobtuka, saya telah pukul kamu. Itu pukulan itu telah, maknanya pas. Dan pukulan itu bukan berlaku terus menerus saya pukulin kamu, gitu juga enggak. Itu kalau fa'ala, al-fi'lu, kata kerja, sebuah kata kerja, melakukan sesuatu. Al-fi'lu itu ad-dorbu itu apa? Fi'lu dorbi fi zamanil madi, melakukan perbuatan memukul pada zaman yang telah lalu. Itu mana al-fi'lu. Jadi apa perbedaan al-amalu wal fi'lu? Al-amalu untuk sesuatu yang dawam wal istimror. Dawam was timror, untuk sesuatu yang terus kontinuitas. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Amal soleh itu dilakukan secara terus menerus, istimror dan dawam. Istimror itu artinya terus, kontinu. Dawam ya sama, tafannun fil kalimah. Kemudian al-fi'lu itu untuk sesuatu yang hanya sekali dilakukan, bukan sesuatu yang senantiasa. Bukan sesuatu yang menjadi sebuah habit, kebiasaan. Gitu. Berarti kalau misalkan nyiram bunga, ada orang sukanya nyiram bunga setiap pagi, terus menerus sampai usia tua, berarti aman. Ya, jadi amalan dia. Jadi itu tinggal penggunaan bahasa dia. Itu jadi amalan dia, nggak masalah. Tapi untuk fi'lu, ini kita dari satu kenapa fi'lun, apa bedanya amal sama fi'lun? Yaitu amal untuk sesuatu yang nggak ada fa'alus sholihat. Innal ladzina amanu wa fa'alus sholihat, nggak ada. Karena apa? Karena fa'alu satu mananya adalah untuk sesuatu yang marroh ba'da marroh, marrotan wahidatan. Bas. Jadi fi'il. Kenapa dalam bahasa Arab juga pembagiannya isim, fi'il, huruf, nggak isim, amal, huruf. Ya karena itu ketika kita katakan doroba itu fi'il. Itu apa? Fi'lud dorbi, melakukan perbuatan memukul. Perbuatan memukul itu juga nggak menunjukkan mana yang istimror dawam, gitu. Oke? Ada? Udah cukup. Ada lagi? Cukup ya. Kita banyak main-mainnya, banyak ketawa-ketawanya, banyak ngegibahnya ya, banyak ngata-ngatainnya. Ya, tapi kita semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri kita dan bisa kita amalkan nih. Ini udah mau khatam nih, babunianya udah mau khatam. Jadi apa yang kita bisa dapat ya cari sendirilah apa yang bisa didapat yang terselerak itu, yang nggak tersusun dengan baik itu. Apa yang bisa kita dapat dan itu menjadi amal baik kita dan itu akan menjadi pahala buat saya. Itu karena di dalam kitabnya Imam Nawawi itu kan mandala ala hasanatin falahu ajru fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan yang diajakannya. Jadi nggak apa-apa, jangan waduh nanti kalau Bapak beramal pahalanya masuk ke saya juga, jangan gitu mikirnya. Tapi itu apa yang kita bisa petik ya petik, Pak. Karena apa? Karena Bapak udah ada tuntutan nih. Sekarang Bapak sudah tahu. Bapak sekarang udah tahu
ketika Bapak sudah tahu, Bapak ada tuntutan untuk bagaimana pengetahuan tersebut kita wujudkan menjadi makmulat. Kita implementasikan menjadi sebuah perbuatan, amalan. Ini tuntutan daripada ilmu yang ada pada diri kita. Jadi itu pesan saya. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya, ya kita ambil manfaatnya. Yang salah-salah itu datang dari saya, khilafnya saya, syaitan juga. Nah, kita tutup naktatim bi qiraatil hamdalah wa du'ai kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.